Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa khairal zadi wal libas wa amarna an tazawwadu biha liyawmil hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbun nas wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mawsufu bi aqwali sifatil ashkhas. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa sallim tasliman katsiran amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah, mengawali di 10 menit khutbah ini, siang yang penuh keberkahan ini, khotib berwasiat kepada diri kita semua untuk berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan selalu merasa diawasi oleh Allah dan selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Jamaah Jumat rahimakumullah, jika kita merasa lelah dalam bekerja, mendapat ujian dalam bekerja, bersyukurlah, karena pekerjaan yang melelahkan itu adalah impian, harapan bagi mereka-mereka di luar sana yang berstatus sebagai pengangguran. Begitu juga jika kita memiliki anak yang berisik, anak yang ribut di rumah kita, bersyukurlah, karena memiliki anak adalah impian dan harapan para wanita dan pasangannya yang tidak mempunyai anak sama sekali. Jika kita memiliki rumah yang sempit, bersyukurlah, karena rumah sempit pun adalah impian dan harapan bagi orang-orang yang tergusir dan tergusur atau yang masih menumpang. Begitu juga dengan harta kita yang kita miliki yang sedikit ini, bersyukurlah, karena itu adalah impian dan harapan bagi para mereka semua di luar sana yang sedang terlilit utang. Bahkan dengan sendal jepit pun yang kita gunakan harus kita syukuri, karena di luar sana ada yang ingin mencoba memakai sendal jepit tersebut namun dia tidak memiliki kaki. Maka masih pantaskah kita mengeluh dan merasa lemah? Ingatlah, salah satu kunci bersyukur adalah unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru an la tazdadu ni'matallahi 'alaikum. Nabi bersabda, lihatlah orang yang berada di bawah kalian dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian, karena hal itu lebih pantas agar kalian tidak menganggap rendah atas nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kalian. Hadis muttafaq alaih. Jamaah Jumat rahimakumullah, bahkan yang tidak kalah penting adalah hidup kita ini, nafas kita ini, nyawa kita ini, badan kita ini, baik badan yang dibawa untuk beribadah maupun badan yang dibawa untuk bermaksiat, masih diirikan, masih diharapkan, masih diinginkan kepada mereka-mereka semua yang tidak baik-baik saja dalam kubur mereka, di dalam kuburan mereka. Diirikan, diinginkan oleh orang-orang yang telah meninggal dunia di alam barzah sana. Bahkan mereka pun sempat berharap dengan penuh harapan yang sangat, saat ajalnya mendekat, ajalnya akan dicabut, mereka memohon untuk dihidupkan hanya sesaat. Ya, hanya sesaat. Untuk apa? Untuk bersedekah dan beramal soleh. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas sholihin. Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Maka mari kita lihat diri kita kembali. Sudah banyakkah bekal kita untuk pulang? Mari lebih perbanyak bersyukur dengan apa yang ada pada diri kita saat ini, karena Allah berjanji, barang siapa bersyukur maka Allah akan tambahkan nikmat kepadanya. Dan pada kesempatan Jumat yang singkat ini, izinkan khotib untuk mengangkat sebuah tema, yaitu sedekah. Jamaah Jumat rahimakumullah, fi kitabil ulama il masyhur dikisahkan pada suatu hari malaikat maut, malaikat Israel mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam dan bertanya, ya Ibrahim, man huwa? Wahai Ibrahim,
siapakah anak muda tadi yang mendatangimu? Anak muda yang tadi maksudnya tanya Ibrahim, itu adalah sahabat sekaligus muridku. Ada apa dia mendatangimu? Ibrahim menjawab, dia menyampaikan bahwa dia akan melangsungkan pernikahannya besok pagi. Maka malaikat Israel berkata, wahai Ibrahim, sayang sekali anak itu umurnya tidak akan sampai saat pernikahannya tiba. Setelah berkata seperti itu, malaikat maut pergi meninggalkan Nabi Ibrahim. Hampir saja Ibrahim tergerak untuk memberitahu anak muda tersebut untuk menyegerakan pernikahannya malam ini dan memberitahu tentang kematian anak muda itu besok. Tapi langkahnya terhenti. Nabi Ibrahim tetap memilih bahwa kematian menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak disangka keesokan paginya Nabi Ibrahim ternyata masih melihat, menyaksikan anak muda tersebut tetap bisa melangsungkan pernikahannya. Bahkan hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, Nabi Ibrahim malah melihat anak muda ini memiliki umur yang panjang hingga usia anak muda tersebut 70 tahun. Maka Nabi Ibrahim menjadi sangat penasaran, bertanya kepada malaikat maut, apakah dia berbohong bertempo hari sewaktu menyampaikan bahwa anak muda itu umurnya tidak akan sampai besok pagi. Maka malaikat Israel berkata, menjawabnya, bahwa dirinya memang akan mencabut nyawa anak muda itu, tetapi Allah menahannya. Apa gerangan Allah menahannya sehingga tidak mencabut nyawa anak muda tersebut? Maka malaikat maut menjawab, wahai Ibrahim, di malam menjelang pernikahannya, anak muda tersebut menyedekahkan separuh dari kekayaannya, dan ini yang membuat Allah memutuskan untuk memanjangkan umur anak tersebut hingga engkau masih melihatnya saat ini. Jamaah jemaah rahimakumullah, inilah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, as-sadaqatu taruddul bala wa tawilul umur. Sedekah itu menolak bala bencana dan memanjangkan umur. Dan di hadis yang lain Nabi bersabda yang artinya sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematiannya dari su'ul khotimah, mati yang buruk, dan Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran, sifat bangga pada dirinya sendiri. Hadis riwayat Tabrani. Dalam hal lain Allah menegaskan, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, barang apa saja, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Itulah as-sabab. Oleh karena itu, mari jangan segan-segan kita untuk sedekah atau berinfak dalam bentuk apapun kepada siapapun, baik sedekah kepada orang tua, keluarga, kerabat, fakir, miskin, yatim piatu, maupun kotak infak di masjid pun atau di tempat umum lainnya. Akhirnya di ujung khutbah yang singkat ini, kami mengajak diri saya sendiri, jamaah sekalian, bila ada waktu sering-seringlah mengingat kematian, bahwa mati akan segera menjemput kita. Insya Allah diri kita akan termotivasi untuk memperbanyak sedekah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kana lahum min tabi'in salatan daimatan bidawami sabamati wal tardin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun taqumu haqqa tuqatih wa zadu fawahish ma tuharmun kama batun wa hafizu ala ta'ah. Jemaah, di khutbah kedua ini dikatakan dalam kitab Syekh Muhammad bin Abdul Bakar, ketika ayat Quran turun, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Ternyata Nabi Muhammad SAW tidak hanya sibuk di hari kiamat kelak mengurus umatnya memberikan syafaat, tetapi Nabi pun pernah bernegosiasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang pahala sedekah ini.
Yang artinya barang siapa yang mengerjakan sebuah kebaikan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Maka Rasulullah berkata, ya Tuhanku ya Rob, ini sedikit menurut haknya umatku. Maka Allah berkata, jika kamu menganggap itu sedikit, maka satu kebaikan akan dibalas dengan dua kebaikan. Ulaika yu'tuna ajrahum marratayn bima sabaru. Mereka itu diberi pahala dua kali disebabkan kesabaran mereka. Rasulullah berkata lagi, ya Rob, ini sedikit menurut haknya umatku. Maka Allah berkata lagi, kalau begitu satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang membawa amal kebaikan berbuat baik, maka baginya pahala 10 kali lipatnya. Surah Al-An'am. Rasulullah berkata lagi, ya Rob, ini masih sedikit menurut hak umatku. Maka Allah menanggapinya, kalau begitu satu kebaikan dibalas 700 kali lipat. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan, sedekahkan, infakkan harta di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir tumbuh 100 biji. Maka Allah lipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Allah hendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya. Maka Rasulullah menjawab, ya Rob, tambahkan lagi pada umatku. Lalu turunlah ayat, man dzalladzi yuqridullahu qardan hasanan fayudha'ifu lahu ad'afan katsiran. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, artinya adalah menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Hadis surat Al-Baqarah. Sehingga akhirnya pada suatu hari ketika terbitlah hadis yang mengatakan, barang siapa yang bersedekah sebiji kurma pun, maka kelak di hari kiamat dia akan dibalas dengan sebesar gunung. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah wa yaqul hajat. Allahumma rifa'na minal bala wal waba ma la yanfa'u ghayru. Allahumma shif'na minal bala wal waba ma la yakshifu ghayru. Allahumma srif'na minal bala wal waba ma la yakshifu ghayru. Ya dafi'al bala'i rahman ya dafi'al bala'i rahim. Idfa'na min kulli bala'i dunya bala'i akhirah wa syarri dunya wa syarri akhirah rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin.